Maka Nabi menyampaikan, idza qumta ila shalah, apabila engkau hendak menunaikan salat dengan sempurna. Ingat baik-baik, kalimat salat itu seringkali disandingkan dengan turunan kata aqama yuqimu atau bahkan qama yaqumu, kan? Jadi kata as-salat ini saya ambil dari diksi dasarnya dulu seperti ini. Ya. Ini seringkali teman-teman sekalian diawali ya dengan turunan kata aqama yuqimu, ya. Atau juga dasar dari ini yaitu qama sebelum ditambah dengan hamzah, ya. Qama yaqumu. Ya. Baik. Misal kita ambil turunan ini dalam Al-Quran, kalimat salat pertama disebutkan itu disandingkan dengan turunan kata aqama yuqimu dan bentuknya menjadi jama', ya, yuqimun, karena banyak yang menunaikannya, tidak hanya satu dua. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah di ayat yang ke-3, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-3, wa yuqimunas shalah. Ayat 43 bentuk perintah, fi'il amr dari kata aqama, wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Nah, kemudian pun ada akar kata dari ini semua sebelum ditambah hamzah itu qama. Ya, qama kalau dituntaskan dengan baik, dengan sempurna, qama, tegak, sesuatu yang tegak, sempurna. Kalau kita berusaha untuk menegakkan itu dengan sempurna, maka aqama. Ya, sehingga Nabi dalam hadis ini yang tadi kita sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 757 ataupun di hadis Muslim. Ya, hadis Muslim nomor hadis 397. Kalaupun ada perbedaan misalnya di nomornya, cari nanti di rawinya. Sahabat Abu Hurairah di kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki, ya, tentang bab al-musi' as-salah, ya, tentang seseorang yang kurang bagus salatnya, gitu kan? Nah, kemudian teman-teman sekalian, Nabi mengatakan idza qumta, ya, idza qumta ila shalah. Ya, ini poinnya. Ya, tentunya kata idza ini kalau bertemu dengan fi'il madhi, kata kerja infinitif, ya, berbentuk past tense, ini maka maknanya berubah menjadi present, ya, menjadi mudhari'. Menjadi mudhari'. Jadi kalau kata idza bertemu dengan fi'il madhi, maka maknanya mudhari', present. Ya, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah tiba pertolongan itu dan kemenangan penaklukan kota Makkah akan terjadi. Ya, itu saat turun surah ini, Fathu Makkahnya belum terjadi. Tapi berita gembira kepada orang Islam sehingga termotivasi dan semangat untuk hadir ke Mekah untuk menyaksikan itu semua. Nah, ini poinnya. Nah, Nabi pun kemudian menggambarkan redaksi penyempurnaan sholat menggunakan kata idza disusul dengan fi'il madhi. Ini menunjukkan kefasihan beliau, dan memang beliau yang paling fasih. Ya, beliau berkata bima makna ana afsahul arabi baida anni min quraisyin. Ya, saya adalah orang Arab yang paling fasih, yang termasuk dalam golongan suku Quraisy, dari kesukuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Quraisy itu tersebut secara bahasa yang paling fasih dalam kebahasaannya. Ya, Nabi menyampaikan idza qumta dari kata qama, ya. Kemudian mendapatkan di sini kata gantinya ta, ya, mukhatabnya menunjuk kepada kata ganti orang kedua. Ya, qama, qumta, kalau kita qumtu, ya kan? Qama itu menunjuk pada sesuatu yang sempurna, yang baik. Idza qumta ila shalah, ya kan? Apabila engkau akan menunaikan salat dengan sempurna, dengan baik, memenuhi hukum-hukumnya, gitu kan? Nah, kalau kita tambahkan kemudian pakai hamzah, maka di sini maknanya ke arah usaha yang maksimal, berusaha, kan? Apabila kita ingin berusaha untuk menunaikan salat dengan sempurna, yuqimunas shalah, berusaha menunaikan salat itu dengan sempurna. Nah, kalau kesempurnaan itu kita lakukan, didapatkan, maka berubah ke sini qama. Ya, idza qumta ila shalah, jika salatmu ingin sempurna, ingin bagus kamu tunaikan, maka yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'. Ya, sempurnakan dulu wudunya. Nah, jadi ini yang paling menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengantarkan amaliyah salat itu dengan wudu pertama kali ini. Asbighil wudu. Sempurnakan dulu wudunya. Di pertemuan Kamis saya pernah menegaskan bahwa ada komentar menarik mengenai hadis ini. Bila pun yang salah dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiki itu tata cara praktikal salatnya secara langsung, tentu Nabi akan langsung meluruskan. Ya, tentu Nabi akan langsung meluruskan. Namun demikian, yang paling menarik ketika Nabi mengajarkan dari fase wudhu, ini menunjuk ada keterkaitan erat antara benarnya wudhu dengan benarnya salat. Karena itulah wudhu nanti menjadi syarat, ya, kebenaran salat saat ditunaikan, syarat sahnya salat saat ditunaikan. Jadi kalaupun benar gerakan salat, bacaan dari awal sampai akhir terasa dalam jiwa, tapi salatnya nggak diawali dengan wudhu, maka tidak sah.